Saya Dian Hunafa. Saya salah satu alumni MDIS. Saya pindah ke Singapura sejak 2018. Jadi kalau dibilang saya buzzer atau apa, saya nggak kenal siapa-siapa di Jakarta karena saya sudah pindah tinggal di Singapura sejak 2018, jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Yang waktu itu baru muncul katanya Pak Gibran mau mencalonkan jadi wapres, kemudian ada orang mempertanyakan ijazahnya. Di situ saya ya udah deh, saya sekalian aja ke MDIS nunjukin. Oh, dan ada yang bilang MDIS itu kampus ruko kan. Makanya Heeh. saya tunjukin nih Heeh. kampusnya nih punya gedung sendiri, Iya, iya, ada iya. asrama mahasiswa. Jadi kalau orang bilang kampus ruko, ijazah bisa beli, di situ saya mencoba membuktikan. Iya, luar biasa, luar biasa. Nah, Kak, jadi sekarang artinya satu hal yang menarik menurutku adalah ketika video Kak Dian ini viral lagi karena menanggapi karena apa ya kisruhnya Mas Gibran, ada nggak satu perspektif yang barangkali mungkin sama nih dengan situasi kondisi di Indonesia. Apakah akhirnya Kak Dian sendiri menentukan sikap politik atau seperti apa? Karena jujur akhirnya Kak Dian itu diistilahkan sebagai ternak Mulyono. Itu gimana sebagai Bilang buzzer ya. iya buzzer gitu. Padahal saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi Iya. sebenarnya di sini saya masih berusaha untuk netral. Saya Oke. cuma mau berusaha meluruskan ya. Iya. Karena tiba-tiba rame lagi. Tadinya saya memang nggak terlalu ikut campur urusan politik di Indonesia lah. Oke. Karena tiba-tiba ramai. Terus jadi saya lihat beberapa cuplikan Oke. oleh beberapa orang yang di televisi nasional. Iya. Mereka memberikan penjelasan yang agak kurang masuk ya. Maksudnya agak kurang tepat Iya. penjelasannya. Oke. Jadi mereka punya informasinya itu tidak lengkap, Iya. pengetahuannya mungkin terbatas, tapi mereka bisa dengan berani Oke. eh, menyampaikan opini pribadi, Oke. kemudian disertai mengolok-ngolok. Itu saya jadi kayak, kok gini ya? Iya. Jadi kayak tontonan yang kurang beradab jadinya kan. Cocok. Jadi saya di sini tuh cuma mau meluruskan biar masyarakat Indonesia tahu ini loh perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia sama Singapura Iya. memang beda gitu. Betul. Jadi jangan perbedaan itu ditutupi, Iya. kemudian ditambahi opini pribadi, Iya. kemudian ditambah ajakan untuk membenci. Itu kan jadi pembodohan publik Betul. gitu. Betul. Jadi Nah, di sini saya sebenarnya mau meluruskan aja. oke, meski kemudian Kak Dian lebih mencoba memberikan meluruskan tentang sistem pendidikan yang banyak orang salah kaprah menilai Singapura dan akhirnya kemudian memang ini kepentingannya untuk mendowngrade Pak Wakil Presiden. Bahkan sekarang kan di Jakarta lagi ramai dengan istilah pemakzulan terhadap beliau. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya Kak Dian ini mengenal Mas Wapres itu seperti apa? Saya tidak mengenal secara pribadi ya, karena Oke, memang nggak pernah ketemu juga. oke, Cuma memang saya sama-sama alumni di sekolah yang sama. oke, Beda tahun juga ya, kan oke, beliau masuk 2007 sampai 2010, saya baru masuk 2018, dan oke. saya selesai 2021. Mm-mm. Tapi saat saya masuk ke kampus tersebut, Ya, saya masuk dari baru cek lokasi, baru ya. baru cari-cari kampus lah sampai saya akhirnya mendaftar di situ. Di situ Mm-mm. memang di pintu masuknya itu kan kaca-kaca. Di Oke, situ ada foto beliau. Itu oke, yang membuat saya waktu itu oh makin yakin untuk memilih sekolah MDIS karena oke. dibanding tempat lain yang saya datengin, jadi saya Mm. tuh research juga loh. Jadi nggak cuma asal masuk ke satu kampus. Jadi kalau saya Mm. kan pertimbangannya memang ada pertimbangan selain kampusnya, Ya, selain fasilitasnya, saya ada pertimbangan biaya juga kan. ya, Saya compare beberapa kampus dengan range harga yang sama. Jadi di Singapura itu kampus banyak banget. ya. Jadi kan ada juga narasi yang bilang, udah sekolah di luar negeri kenapa pilihnya kampus jelek gitu. Coba kita eh, lihat dulu. Oke, Dibilang kampus jelek itu kan ya karena belakangan ini memang rankingnya turun ya. Tapi ya. kan bisa dibilang kampus itu adalah kampus pertama swasta di Singapura, Oh, kampus paling tua. Dan mm-mm. di saat beliau masuk, saya yakin itu pun kualitasnya bagus. Dia Oke. masuk 2007 loh, sudah berapa belas tahun dari sekarang kan? Betul, betul, betul. Oh ya. Nah, pada saat itu mungkin sama seperti saya, pertimbangannya adalah dibanding kampus-kampus lain yang setara, yang sejenis, Ya. MDIS lah pilihan terbaik untuk saat itu. Oke. Nah, ada satu hal yang menurutku menarik adalah soal Kak bilang tadi ketika kemudian melihat fotonya Mas Gibran akhirnya merasa tertarik untuk bisa join lebih jauh ke kampus tersebut gitu. Apakah setelah Kak kuliah di sana ada nggak interaksi dengan entah itu pihak manajemen, pihak pengelola kampus atau pihak-pihak alumni
yang ternyata Kak Dian itu diceritakan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu benar-benar alumni dan ada histori yang barangkali perlu dibocorkan. Nggak ada interaksi sih, karena kan Oke, jarak saya dari beliau 2010 udah lulus, udah lulus. saya 2018 baru 8 tahun ya, masuk, betul. Oke. 8 tahun. Mm-mm. Pengajar jurusan pun beda, Iya, beliau marketing, saya komunikasi, iya, pengajarnya aja beda, jadi iya. memang nggak ada interaksi sama sekali. Oke. Tapi foto-foto itu 2018 bagaimana Masih ada. kemudian langsung ditokohkan Mas Gibran? Waktu itu kan beliau belum jadi wali kota. Ya. Jadi saat itu 2018 nggak cuma foto Pak Gibran, jadi Oke. ada beberapa alumni lain yang terkenal. Oh, oke. Salah satunya itu putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ. Oh, iya. Ya, jadi beberapa foto alumni yang terkenal dipasang di situ. Iya. Nah, makanya itu 2018 kan memang beliau belum jadi wali kota, tapi saat itu kan sudah jadi anaknya presiden kan. Cocok, betul. Heeh. 2014 Pak Jokowi sebagai presiden ya, ya mungkin ada kebanggaan tersendiri Oh, juga iya. buat MDAS kalau ini loh anaknya presiden kuliah di sini Iya, gitu iya, kan. iya.